Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai masalah P3K yang sedang beredar informasi di berbagai instansi pemerintah sedang melakukan pendataan tenaga non-ASN yang ada ataupun yang sedang bekerja di instansi mereka. Contohnya salah satu yaitu di bawah Kemensos. Kemensos sedang melakukan pendataan juga kepada tenaga-tenaga pendamping ataupun tenaga lainnya yang bukan ASN. Ini salah satu anggota Komisi 8 DPR RI yaitu mengatakan di tribunjabar.id, anggota Komisi 8 DPR RI dukung profesi pendamping sosial diangkat menjadi P3K oleh Kemensos. Ini salah satu anggota Komisi 8 mendukung pendamping sosial untuk diangkat menjadi P3K oleh Kemensos. Coba kita lihat. Merespon kebijakan Kementerian PAN-RB yang akan menghapus tenaga kerja di instansi pemerintah yang tidak berstatus ASN. Kementerian Sosial RI akan mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K kepada Kementerian PAN-RB. Ya. Berarti ini usulan pemerintah ataupun Kemensos, Kementerian Sosial RI akan mengusulkan pendamping-pendamping sosial untuk beralih status ke P3K dan diusulkan kepada Kementerian PAN-RB. Nah, berarti Kementerian Sosial memang sedang melakukan pendataan di semua pendamping. Dikarenakan pendamping sosial ini banyak jenisnya. Coba kita lihat di situs Kemensos ini yang dikatakan pendamping sosial ini ada 13 jenis. Ini tenaga sosial yang berasal dari masyarakat disebut pendamping sosial yang terdiri dari ini ada 13 jenis. Nah, coba kita lihat yang pertama yaitu pendamping sosial kelompok usaha bersama ataupun KUB dalam bahasa lainnya. Yang kedua, pendamping sosial program keluarga harapan ataupun PKH, itu termasuk ke dalam pendamping sosial juga. Yang nomor 3, pendamping sosial asistensi lanjut usia. Yang keempat, pendamping sosial anak. Yang kelima, pendamping sosial dengan HIV dan AIDS. Yang keenam, pendamping sosial korban perdagangan orang. Yang ketujuh, pendamping sosial disabilitas berat. Yang kedelapan, yaitu pendamping sosial nafza. Yang kesembilan, pendamping sosial komunitas adat terpencil. Yang kesepuluh, pendamping sosial narapidana. Yang kesebelas, pendamping sosial wanita tunasusila. Yang ke-12, pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni. Yang ke-13, pendamping sosial usaha ekonomi produktif. Ini ada 13 jenis pendamping sosial. Kementerian Sosial akan mengusulkan ini semua untuk menjadi ataupun beralih ke status tenaga P3K. Dikarenakan nanti kalau tidak diusulkan di tahun 2023 ini mereka ini tidak bisa lagi bekerja karena yang bekerja di instansi pemerintah hanya ada 2 jenis pegawai yaitu ASN dan P3K. Maka pihak Kementerian Sosial akan mengusulkan pendamping sosial ini untuk beralih status ke P3K yang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Baik, kita lihat. Upaya Kementerian Sosial tersebut didukung penuh oleh anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Maman Imanul Haq. Maman Imanul Haq mendukung penuh langkah yang diambil oleh Kementerian Sosial untuk
mengusulkan pendamping sosial untuk menjadi pegawai P3K. Menurut Maman Imanul Haq, para pendamping sosial selama ini telah bekerja dengan ikhlas menjadi garda terdepan program bantalan sosial pemerintah. Ya, berarti pendamping sosial, kata Maman, sudah bekerja dengan ikhlas menjadi garda terdepan bantalan sosial pemerintah. Kita akan perjuangkan para penyuluh atau coba lihat mana. Kita perjuangkan para penyuluh atau pendamping sosial untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan mereka sudah layak mendapatkan honorium yang jelas dan tepat. Nah, berarti kata Maman, mereka pendamping sosial sudah layak untuk diajukan ataupun untuk diangkat sebagai tenaga P3K agar mereka mendapatkan honorium yang layak dan tepat. Kata Maman Imanul Haq di sela-sela peresmian kantor DPC PKB Subang. Baik. Dikatakan Maman, sekalipun anggaran Kemensos terbatas dan agak sulit untuk menaikkan honor relawan sosial. Jadi kita berharap yang penyuluh atau pendamping sosial yang sudah lama mengabdi bisa diangkat jadi P3K untuk membantu pemerintah dalam penyaluran program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, sangat jelas ya. Ini kabar gembira juga bagi pendamping-pendamping sosial dikarenakan mendapat dukungan dari Komisi 8 DPR RI agar pendamping sosial ini diangkat ataupun diajukan sebagai tenaga P3K. Lanjut Maman, kita dari Komisi 8 DPR RI sangat mendukung usulan Kemensos untuk menjadikan para penyuluh atau pendamping sosial menjadi P3K. Sekalipun anggaran terbatas. Usulan pendamping sosial menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah ikhtiar baik Kemensos untuk meningkatkan kualitas para pendamping sosial yang selama ini belum memiliki kejelasan status untuk menjadi pegawai pemerintah patut didukung secara konkret, kata Maman. Jelas berarti memang Kemensos sudah melakukan pendataan kepada pendamping-pendamping sosial yang ada di seluruh Indonesia. Ini mungkin ya salah satunya untuk mengajukan sebagai tenaga P3K, yaitu pendamping sosial. Ada 13 jenis pendamping sosial ataupun 13 program yang ada di instansi Kementerian Sosial. Kita lihat. Legislator fraksi PKB tersebut juga menilai para pendamping sosial yang telah bekerja secara profesional dan berdedikasi tinggi layak mendapatkan penghargaan. Ini mengingat peran vital mereka sebagai ujung tombak kebijakan Kemensos di tengah masyarakat. Ya, memang ya garda terdepan yaitu pendamping sosial. Contohnya ya PKH dan lain-lainnya, yaitu mereka lah yang mendata ataupun yang mendamping kepada tenaga-tenaga ataupun kepada masyarakat yang memang membutuhkan pendampingan. Saya bekerja di Komisi 8 DPR RI selaku mitra Kemensos. Komisi 8 yaitu selaku mitra Kemensos akan berkomitmen untuk membantu memastikan segala hal yang dibutuhkan oleh Kemensos untuk menyukseskan alih status pendamping sosial menjadi P3K dapat terlaksana secara memadai. Ya.
Berarti Komisi 8 yaitu salah satu mitra Kemensos, dan kata Maman akan membantu segala hal yang dibutuhkan oleh Kemensos tentang alih status pendamping sosial ini. Baik, kita lihat. Terakhir, legislator Dapil Jawa Barat Subang ini mengimbau para pendamping sosial untuk segera memperbaharui data pribadi mereka yang tercatat di pusat data Kemensos untuk kepentingan pendataan. Ya, berarti diharapkan kepada pendamping sosial agar memperbaharui data-data pribadi mereka agar pendataan ini berjalan dengan lancar. Selain itu, saya mendorong para pendamping sosial untuk menyiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebaik-baiknya. Mengingat akan ada tes yang harus mereka lalui sebelum alih statusnya. Berarti harapan dari Maman Imanul Haq, ya anggota Komisi 8 DPR RI, ya berharap kepada pendamping ini jangan duduk diam, tetapi belajar, dikarenakan nanti ada semacam tes. Nah, tetap ada tes untuk melakukan ataupun untuk mengikuti semacam ujian agar bisa diangkat ataupun lulus sebagai tenaga P3K. Maman Imanul Haq berharap semoga ke depan semua tenaga pendamping sosial di seluruh Indonesia bisa menjadi P3K. Kita akan perjuangkan anggarannya untuk mengangkat para pendamping sosial menjadi tenaga P3K agar mereka punya penghasilan yang layak sehingga hidupnya bisa sejahtera. Ya, begitu kata Maman Imanul Haq sebagai anggota DPR RI Komisi 8, salah satu mitra dari Kemensos. Maka kata beliau akan membantu dalam segala hal untuk menyukseskan pendamping sosial ini bisa dijadikan ataupun diangkat menjadi pegawai P3K di bawah Kemensos. Oke, hanya sekian informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.